Kalau Febri itu nanti mau mengajukan pra peradilan, dia bisa lepas lalu dia belum diperiksa kok, terus ketangkep, terus dibebas tugaskan dan kemudian dia mau diperiksa. Nah, kan melangkahi aturan yang ada gitu loh. Sebenarnya kalau mau yang lebih tepat, KPK. Tugas KPK kan itu. Ya, seharusnya KPK harus mencari berinisiatif bagaimana seharusnya dia bisa mengambil itu. Karena tanda kutip itu hak dia. Karena memang kan KPK itu diadakan untuk itu. Kan begini, KPK itu sebenarnya dibentuk oleh karena lembaga-lembaga hukum lainnya, polisi, jaksa agung, Mahkamah Agung dianggap belum menjalankan tugasnya sebagaimana yang seharusnya. Lalu kemudian diadakanlah apa yang dikenal dengan KPK sekarang. Diberikannya perkara korupsi Jampitsus ke kejaksaan, pertanyaannya adalah apakah itu sejalan atau sesuai dengan aturan. Akhir ini banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan korupsi. Masalahnya Nadiem, sekarang ada hal baru lagi. Dan gila-gilaan korupsinya, sampai emasnya 74 kilogram lebih banyak daripada apa yang dipasang di atas Monas. Monas itu cuma 72, ini malah 74. Gimana caranya mendapatkan itu? Tapi terlepas dari itu, ada persoalan yang menjadi diskusi dan diskusinya cukup intens saya kira, dan yang tampil berbicara orang-orang yang punya kompetensi memang, yaitu ketika persoalan korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Agung, salah seorang Jaksa Agung di Kejaksaan, maka jadi persoalan, yaitu bahwa justru perkara korupsinya belum sepenuhnya, walaupun sudah yang menemukan itu adalah polisi, tapi kemudian mau diserahkan ke Kejaksaan Agung. Padahal dia adalah Jaksa Agung muda, Jampitsus khusus. Orang seperti Bunyamin, orang banyak ahli hukum yang beranggapan bahwa hal itu bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang harus dijalankan. Nah, ada persoalan yang ada di situ, yaitu bahwa kalau benar bahwa diberikannya, saya menggunakan istilah umum aja, diberikannya perkara korupsi Jampitsus ke kejaksaan, pertanyaannya adalah apakah itu sejalan atau sesuai dengan aturan. Nah, ternyata oleh tidak kurang dari orang seperti ahli hukum Profesor Dr. Mahfud MD menyatakan bahwa itu bertentangan. Bunyamin juga mengatakan bertentangan. Nah, yang saya khawatirkan adalah ini adalah pertanda bahwa kita memang untuk kepentingan tertentu kita melabrak peraturan yang harus dilewati. Dan itu yang sering saya gunakan istilah, kita ini pandai membuat aturan, tapi pada saat yang bersamaan kita juga pandai menginjak-injaknya kembali. Nah, ini persoalan besar kita, bukan hanya pada persoalan korupsinya yang memang gila-gilaan itu, tetapi sebenarnya yang terpenting dari itu adalah bagaimana seharusnya kita semua, apalagi yang bergerak di bidang menjalankan hukum dan aturan, kenapa harus melewati aturan-aturan yang harus dilewati gitu. Ketika mau menjalankan sesuatu yang berkaitan dengan korupsi misalnya, kenapa harus melangkahi aturan yang harus kita lewati gitu. Bagi saya tidak mempersoalkan hal yang berkaitan dengan korupsinya berapa banyak dan sebagainya. Walaupun pedih juga, you bayangkan korupsi yang sekian miliar itu kalau dibangunkan rumah rakyat yang ini, itu mungkin sekitar 2000-an rumah. Ya, bayangin. Jadi yang menjadi persoalan kita sebenarnya adalah bagaimana
semua pihak menghargai apa yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Kan undang-undang itu kan ciptaan bersama antara pemerintah dan DPR, wakil rakyat dan pemerintah. Nah, dan ada keputusan Mahkamah Konstitusi juga yang diungkap bahwa itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini poin saya adalah, ini kan yang mau melakukan hal ini adalah orang yang menjalankan undang-undang itu kan. Jaksa Agung menjalankan undang-undang, polisi menjalankan undang-undang, nanti selanjutnya pihak-pihak lain juga berkaitan dengan itu. Nah, oleh karena itu, saya sebagai rakyat, warga negara yang menghendaki agar supaya negara kita yang katanya mau menuju ke depan dengan demokrasi dan menjadi negara modern, ya salah satu faktor utama di dalam bangunan sebuah negara demokrasi dan modern adalah bagaimana undang-undang, aturan-aturan dijalankan secara baik. Itu semua negara demokrasi, negara modern pasti berpegang. Kita ini kan bekas jajahan dan kita ngambil dari yang pernah menjajah kita. Pada umumnya kita ambil dari Amerika, dari Inggris, dari Prancis, dari Belanda, dan sebagainya. Ya mereka ya menjalankan aturan seperti itu. Ya terkecuali sekarang Trump banyak melakukan pelanggaran. Tapi seperti yang kita lihat di Prancis, di Belanda, di Inggris, dan sebagainya, mereka negara maju, negara modern, tapi negara demokratis, dan berdasarkan pengetahuan saya, mereka berjalan dengan menjalankan aturan itu. Konstitusi mereka. Ya, oleh karena itu pasti mereka tidak akan melanggar konstitusi itu. Ya, Trump saja sekarang mulai setelah ada semacam di pihak Kongres ada ketidaksetujuan tertentu. Ya, mulai juga, tapi tetap aja dia. Nah, yang saya ingin katakan, kita mau menjadi negara modern, negara demokratis, dengan melangkahi aturan-aturan yang kita buat sendiri, ya tentu saja tidak mungkin kita capai tujuan itu. Ya, ini bukan berarti bahwa saya tidak menghendaki Indonesia maju, dan justru karena saya menghendaki agar supaya kita berjalan di atas aturan-aturan menuju kepada negara demokratis dan negara modern, maka saya mau membicarakan ini untuk saya sampaikan kepada masyarakat. Karena kalau tidak, saya mengikuti apa yang dilakukan oleh para ahli hukum itu kan. Saya cuma mau meminta tolong lembaga-lembaga hukum mendengar keterangan dari orang-orang yang pantas didengar. Kalau dari keterangannya Prof. Mahfud tadi, kalau misalnya mau dibahas bagaimana, Prof? Iya, seharusnya ya Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, bagus tuh pernyataan. Kalau memang kita perlukan, dia akan minta Pak Mahbub ke sana kan. Itu pernyataan yang bagus. Artinya DPR yang membentuk komisi lalu akan meminta ahli hukum, salah satu di antaranya adalah keterangan yang pernah diberikan oleh Profesor Dr. Mahbub. Itu. Jadi, dan saya punya keyakinan sebagai orang yang mengenal Pak Mahbub menyatakan itu atas dasar kesadarannya sebagai warga negara yang menghendaki negara ini berjalan di atas aturan yang benar. Gitu. Jadi dia tidak sekedar ngomong dalam arti kata karena dia punya tujuan. Saya tahu betul. Dia sudah tidak dengan setelah jadi Menko sekarang kembali ke sebagai pengajar, sebagai dosen, dia tidak punya keinginan yang lain lagi. Terkecuali kalau ada yang minta mungkin aja, tapi
bahwa pribadinya dia sudah tanda kutip selesai. Nah, orang seperti inilah yang kita harapkan untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang jujur, yang disampaikannya tidak untuk kepentingan siapa-siapa, tapi agar supaya apa yang dilakukan haruslah benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Kalau dari ini kan ya karena dari pernyataan Prof. Mahfud juga bisa jadi nih Febri Adriansyah bisa entah cuma ditunda atau bahkan penetapan tersangkanya bisa dicabut gitu. Nah, kalau dari Prof sendiri menginginkannya bagaimana? Ya saya nggak menginginkan kalau itu dicabut. Ya saya minta Febri itu harus betul-betul diperiksa. Makanya saya bicara ini dan saya mendorong agar supaya ini betul-betul diungkap. Karena sampai sekarang juga belum ditangkap kan Febri Adriansyah? Belum bahkan belum selesai belum diperiksa kan. Nah, yang ditemukan baru penyelewengannya. Itu yang ditemukan oleh polisi. Tapi polisinya belum sampai menggarap Febriansyah. Nah, terus diserahkan ke Jaksa Agung. Padahal dia adalah Jaksa Agung di situ. Iya kan? Kalau menurut Prof Anhar bagaimana? Ya, menurut saya ya saya sepakat dengan Pak Mahbub. Dan sebenarnya kalau mau yang lebih tepat, KPK. Tugas KPK kan itu. Jadi seharusnya Febri ada aturan yang membuka kemungkinan bahwa KPK berhak mengambil sebuah perkara kalau dianggap perkara itu adalah perkara yang tanda kutip sangat penting. Dan ini memang perkara yang sangat besar. Iya, perkara besar. Nah, tapi pernyataan dari Ketua KPK juga belum jelas gitu. Tapi kalau menurut Prof Anhar sendiri, kalau begitu Jampitsus Febri Adriansyah ini seharusnya ditangani oleh KPK. KPK, saya sepakat gitu. Karena memang kan KPK itu diadakan untuk itu. Kan begini, KPK itu sebenarnya dibentuk oleh karena lembaga-lembaga hukum lainnya, polisi, Jaksa Agung, Mahkamah Agung dianggap belum menjalankan tugasnya sebagaimana yang seharusnya. Lalu kemudian diadakanlah apa yang dikenal dengan KPK sekarang. Nah, jadi KPK itu bukan lembaga yang tetap. Nanti kalau polisinya bekerja dengan baik, Jaksa Agungnya bekerja dengan baik, Mahkamah Agungnya dengan baik, maka KPK dengan sendirinya akan dibubarkan, ditiadakan. Tapi kan ini kelihatan tidak pernah terpikirkan orang, seakan-akan KPK itu sudah lembaga tetap. Sementara yang mau diperbaiki ya tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Gitu. Bahkan kalau mungkin Prof, karena kan tadi Prof bilang jaksa, Polri segala macam berjalan dengan baik. Nah, ini kan ada kasus korupsi dari jaksa, terus ada dari Polri. Bagaimana kalau kedua itu dibanding mereka saling menyelidiki, langsung ditaruh ke KPK saja? Ya, itu berdasarkan aturan seharusnya begitu. Berarti itu yang iya. Maka itu yang diprotes oleh Bunyamin dan Mahbub kan sebenarnya dasarnya itu. Ini harusnya diserahkan ke KPK. Bahkan dan Mahbub katakan kalau Febri itu nanti mau mengajukan pra peradilan, dia bisa lepas lalu dia belum diperiksa kok terus ketangkep, terus dibebas tugaskan dan kemudian dia mau diperiksa. Nah, kan melangkahi aturan yang ada gitu loh. Nah, oleh karena itu apa yang saya mau sampaikan di sini sebagai warga negara, tolong lembaga-lembaga yang menjalankan aturan, jalankanlah aturan sebagaimana seharusnya. Dalam keterangan itu, maka saya sejalan dengan yang memang ahli, ya harusnya perkara korupsi gede-gedean ini harus diserahkan kepada KPK. Nah, saya tadi juga mendengar di TV
mahasiswa UGM sudah ke KPK ya, sudah ke KPK dan minta mengambil. Ya, jangan sampai dengan datangnya mahasiswa itu lalu ada macam-macam lagi, janganlah. Itu saya mahasiswa itu mereka menyampaikan itu harus diingat bahwa mahasiswa ini adalah masa depan. Dan sebenarnya apa yang berkaitan dengan korupsi ini juga kan persoalan masa depan juga. Jadi mahasiswa punya hak untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan, karena berkaitan dengan masa depan mereka. Saya kira itu yang. Ini kalau dari mahasiswa UGM-nya mengatakan karena kekhawatiran tersebut muncul ide untuk mendatangi KPK. Mungkin kami juga kebingungan siapa lagi yang bisa kita percaya. Tapi dalam hal ini KPK juga seharusnya berbicara dengan lantang katanya. Nah, terus dalam kesempatan yang sama, ini dari Departemen Aksi Sema UGM. Jadi memang tuntutan kami adalah mendesak supaya perkara ini segera dilimpahkan kepada KPK. Karena memang KPK lah adalah lembaga yang berwenang untuk mengurusi perihal pemberantasan korupsi, itu saja. Enggak, sebenarnya bukan begitu. Kejaksaan, polisi berhak. Cuma yang berkaitan dengan ini, karena dia orang Kejaksaan Agung, masa diserahkan ke Kejaksaan Agung kan? Harusnya dia diberikan kepada, sebenarnya KPK berhak mengambil, walaupun ada aturan juga bahwa untuk mengambilnya itu ada jalannya sendiri. Nah, yang harus dipikirkan sampai seberapa mungkin KPK ngambil itu dengan tidak melanggar aturan. Kan itu. Tapi mengambil itu harus diusahakan sama KPK. Ya, seharusnya KPK harus berinisiatif bagaimana seharusnya dia bisa mengambil itu. Karena tanda kutip itu hak dia. Menurut berbagai pihak. Gitu. Jadi saya ini bukan ahli hukum, tapi sebagai warga negara, saya ngomong ini karena keprihatinan saya dan mendengar dari apa yang diberikan keterangan-keterangan hukum yang diberikan oleh ahli-ahli hukum itu sendiri. Jadi tugas saya sebagai warga negara adalah menyampaikan kepada masyarakat, mari kita merenungkan bagaimana negara kita dalam konteks tertentu seperti ini seharusnya berjalan sebagaimana seharusnya berdasarkan aturan yang dibuat dan seharusnya dijalankan. Itu aja saya. Oke.